Aku ada sesuatu yang mau aku share. Oke. Seberapa banyak orang tidak tertarik sama hidupnya sendiri. Oke. Seberapa banyak orang tidak tertarik terhadap hidupnya sendiri ya? Ini Betul. ini coach, banyak kayaknya coach. Mhm. Banyak. Tapi kalau saya pribadi sih ya, saya pribadi Mhm. dulu istilahnya saya tetap mencintai diri saya, tapi saya merasa pengen jadi dia gitu. Saya dulu pernah Nah, ada di posisi itu gitu. benar Jadi dalam banget. artian kenapa sih saya kayak gini gitu, nggak kayak dia aja gitu kan? Iya. Nah, saya seperti itu gitu. Tapi sekarang Mhm. saya tuh merasa wah saya cinta banget menjadi saya gitu, bersyukur banget malahan gitu, menjadi diri Hmm. saya gitu. Iya. Gitu coach. Nah, benar-benar banget. Dan itu beda banget dengan egois atau beda banget dengan narsistik apa-apa diri dia beda gitu. Yang saya maksud adalah tertarik kepada diri dia, menjelajahi potensi yang dia miliki, menjelajahi keunikan yang dia miliki dan tidak membandingkan gitu. Kayak tadi Android Oke. bilang itu benar banget. Banyak dari kita yang nggak suka jadi diri kita, kebanyakan dari kita ingin jadi kayak orang lain. Benar, 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 Iya, benar. iya, itu dia hebat banget ya, kok gue nggak kayak gitu, kayak dia sih sehebat itu gitu loh. Benar, benar. Jadi, aduh kok Bahkan di, eh, bahkan saya dulu pengen yang namanya tukar rezeki sama Abu Rizal Bakri misalkan. Saya kan kayak kayak gini kan ada ah, kata-kata tuh seperti ini rezeki nggak pernah tertukar gitu kan. iya, iya, Kan banyak orang bilang seperti itu. ah, ah, Kalau ah, diri saya mah kan ya nggak saya mah nggak apa-apa rezeki tertukar asal sama Sandiaga Uno misal. lu yang mau dia yang enggak ya. Gitu kan. Oke, oke. Lanjut kan. Ya, setuju. Jadi kebanyakan kita tuh tidak tertarik kepada mengeksplor, menjelajahi diri sendiri gitu, nggak menarik gitu. Dia kebanyakan ingin jadi kayak orang lain. Dan kalau ingin jadi kayak orang lain itu capek nggak sih? Oke, Karena yang dia tiap hari lihat mukanya adalah diri dia. oke. Kehidupan dia gitu loh ya. Oke. Jadi waktu itu juga sama, gue juga pengalamin kayak gitu. Jadi masih kecil tuh kepengen jadi kayak orang lain gitu. Kok dia keren sih, aku nggak sekeren dia gitu loh. Benar, Kok benar. dia hebat sih, nggak sehebat. Nah sejak saat itulah ketika aku mutusin orang lain lebih hebat dari aku terpisah dengan diriku. Oke. Jadi aku nggak kenal siapa aku. Oke. Oke. Aku hanya berusaha untuk menjadi orang lain. Oke. Nah Hmm. ini faktor-faktor penyebab kenapa sih kita tuh gak bisa eksplor diri sendiri, kita gak cinta diri sendiri itu apa sih? Coach penyebabnya apa sih? Banyak sih, kebanyakan dari kita kan tumbuh besar di lingkungan orang tua juga yang nggak ngerti bagaimana mencintai diri dia. Oh Jadi iya. tanpa sadar dia membandingkan anak dia, itu anak lebih hebat loh. Ulangan nilainya lebih bagus gitu. Cuman gara-gara hal simpel kan dulu masih kecil kan aku masih dibanding-bandingin kalau nilai ya. Masih ada peringkat kan di sekolah. Kalau sekarang mungkin di sekolah udah nggak ada peringkat, saya nggak tahu. Tapi mostly sekarang sekolah udah nggak ada ranking satu, ranking 2, ranking 3. Oh sekarang udah gak ada ya? Sepertinya kayaknya udah nggak ada ya. Ya. Coba teman-teman mungkin ada yang tahu anaknya gitu ya. Nah, di zaman dulu kita sekolah mungkin masih ada ranking-rankingan. Hmm. Nah, masih ada tuh orang tua yang ngebanding-bandingin anaknya gitu. Itu kok rankingnya lebih bagus apa segala macam. Nah, untuk ngebagian orang tua gitu, aku tuh sekolah tuh sampai ranking, ranking, ranking. Ranking 3, ranking 2 itu aja masih dibandingin sama orang tua dan itu capek rasanya. Benar, Hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang tua. benar, benar. Bahkan Gitu. takut gitu ya kalau gak punya nilai bagus gitu kan? Oh, masih ada yang pakai ranking, masih ada. Masih Okean ada masih tuh. ada. Oh, masih ada ya. Oke. Betul Ya, masih ada. oke. Dan kalau masih ada itu kebanyakan orang tua tuh membandingkan ranking-ranking itu menjadi anak yang terbaik itu dengan berdasarkan ranking. Jadi dari kecil mungkin tanpa sadar saya berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang tua untuk mendapatkan cinta dia. Itu salah satu faktor kenapa di saat kita dewasa kita ingin selalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita ya salah Sering satu itu dibandingkan. ya dari kecil saja dari sekolah saja itu kita membanding-bandingkan dari segi nilai dan segala macam. Oh Ya, itu ya coach ya. iya. Berarti anak saya jangan sekolah ini. Yang ngomong bukan gue. Masalahnya bukan di sekolahan, masalahnya adalah orang tua tidak bisa melihat potensi si anak itu sendiri, Hmm, keunikan si anak, dia pikir kepandaian anak itu, kesuksesan anak itu berdasarkan nilai. oke. Ya, jadi ada potensi-potensi lain yang bahkan nggak dilihat gitu ya. Nah, karena orang
tua tidak bisa melihat potensi si anak, akhirnya si anak sendiri tidak bisa melihat potensi dia. Betul, betul. Ya, ya dong, orang tuanya yang nggak bisa melihat kepandaian kepintaran di anak ini yang di luar dari sekolahan ya, maksudnya ya, energi-energi yang khusus atau keahlian yang khusus yang unik gitu, sehingga anak itu tidak bisa melihat. Ya, demikian juga ketika aku nggak bisa melihat diriku sendiri, aku hanya bisa melihat orang lain, tapi aku nggak bisa melihat diriku sendiri. Betul. Nah, sampai aku akhirnya belajar mengenalin segala sesuatu yang teknik-teknik untuk mengenalin siapa aku, dan ketemulah aku tools diakses sampai aku ketika ketemu fasilitator aku tanya, potensi aku apa sih? Lah, saking aku nggak kenal diriku sendiri. Dia bilang, kamu tanya dong, belajar tanya sama diri kamu sendiri. Potensi apa yang kamu milikin? Caranya belajar tanya gimana sama diriku sendiri gitu loh. Nah, mulailah aku sendiri nggak kenal gitu. Jadi gila, gue udah sekian lama sampai udah punya anak aja nggak kenal diriku sendiri gitu. Sampai nanya sama orang lain, aku tuh siapa sih gitu loh. Betul. Wah, ini Nah, penting banget coach ya. Ini iya, penting banget. Teman-teman, coba yang nonton di sini, coba saya tanya ya, kalian tahu nggak diri kalian siapa? Coba ya, potensi kalian di mana, diri kalian siapa, tahu iya, nggak? Ini keunik, penting ternyata ya. iya keunikan kita tuh di mana gitu. Nah, sampai akhirnya langsung lama-lama kita mulai menyadarin, begitu menyadarin dan itu makin expand. Misalkan gitu ya, ketika aku menyadarin ternyata ketika aku pergi ke toko atau pergi makan ke restoran atau ke mana aja gitu ya, begitu aku masuk nggak lama toko itu rame. Ini nih keren nih. Ya, berarti kita punya energi untuk pull. Jadi punya energi untuk meng-calling something, gitu kan. Jadi begitu ada kita, tempat itu jadi rame. Oh, ternyata ada energetically something di sini yang aku nggak tahu, sehingga aku nggak bisa pakai untuk diriku juga. Aku hanya Oh, pakai untuk orang lain, tapi nggak kita wah, pakai untuk diri kita, gitu wah, loh. coach, saya itu ya kalau Mhm, ke restoran atau kemana ya mhm, mhm. makan, kalau ada saya tuh tiba-tiba rame loh coach. Ya, nah Iya, itu sebenarnya adalah potensi kita sebenarnya nggak untuk rame mengundang yang rezeki. bukan rame yang nagih hutang kan saya banyak hutang. Oh, itu salah satu apa coach? Itu salah Iya, satu iya. energi apa coach? Untuk iya tadi, menarik sesuatu, Oh, oke. menginfluence sesuatu. Oh, jadi ada energi apa? Menginfluence sesuatu gitu. Iya, Bisa. iya. Nah, Cuman ini bisa digunakan untuk pribadi nggak ya? nah karena nggak sadar nggak bisa dipakai buat pribadi, tapi kalau sadar you can using. Oke, oke. Ya, dan itu alami, Itu alami ya coach ya. alami, Bener alami. loh ini ya teman-teman ya kalau kita pergi kemana misalkan kadang kok jadi rame ya padahal tadi Hmm, sepi gitu. ya, Serius loh itu kayak gitu gitu. Ada betul. yang kayak gini nggak coach? Lagi rame pas kita datang jadi Sepi. sepi ada nggak? Ada, ada. Itu energi alami. Oh Jadi itu kemana dia pergi justru membuat apa ya? Membuat orang jadi pergi gitu. Jadi this is the pergi. energy push namanya. This is the energy push. Jadi dia nge-push orang untuk menjauh dari dia. Oke oke. Ya, ada energy pull yang dimana dia dada, orang itu menarik. Dan kalau kita punya energi keduanya, kita bisa pakai untuk kebaikan. Misalkan menarik hal yang baik, mendorong hal yang buruk. Tapi kalau Betul. nggak tahu, kita hanya mendorong semua. Mendorong kebaikan dan juga yang nggak kita inginkan dan juga yang kita inginkan kita dorong gitu loh. This is Tapi energi alami sebenarnya. itu ada tekniknya ya untuk kita menggunakan energi tersebut ya. Ada untuk mengenalin dan ada untuk tekniknya. Jadi bisa Oke. dipakai. Kalau kita nggak tahu, jadi akhirnya yang kebaikannya kita dorong, seharusnya yang nggak baik kita dorong gitu loh. Jadi yang nggak baiknya, yang nggak baik dan baik itu jadi pergi. Dan kalau kita bisa tadi yang menarik, kita juga bisa menarik yang buruk. Nah, Oh, energi itu nggak ada yang salah kan? Yang oh tadi lu iya. bilang gitu kan, begitu gua datang, tukang tagih datang semua. Wah, ini teman-teman ya, ternyata ya energi ini kan dia tidak punya mata ya, apabila Betul, dia betul. bisa This is, masuk saat iya, buruk ya dia masuk keburukan, betul, saat baik betul. dia masuk ke kebaikan gitu. Ya, Hati-hati dengan, nah ini pentingnya teman-teman kita mengenali diri kita ya. ya, Pentingnya ini mengenali diri kita, takutnya ya diri kita ini mempunyai energi alami untuk menarik tadi ya coach ya. Dan kita nggak tahu apa yang harus kita tarik, sedangkan energi nah,
juta gitu kan. Nah bisa jadi kalian saat ini ya dompet kalian selalu kosong misalkan, Menarik makin banyak kosong ya. menarik menarik kekosongan. Ini kelihatan bercanda, tapi that's right. Tapi itu benar. Betul, betul, Ya, betul, karena betul. energi itu ya just energi. Dia akan menarik sesuai dengan frekuensi kita. Oke, oke, oke. Wah, ini keren banget ya. Jadi salah satu agar kita bisa, oh iya, salah satu kita bisa membandingkan diri kita terhadap orang lain. Salah satu kenapa kita tidak cinta terhadap diri kita, salah satunya dari kecil ya, masa kecil tadi. Kita sudah dibanding-bandingkan dengan nilai dan segala macam. Yang kedua apalagi coach? Karena yang kedua tadi ketika dibandingkan, terus yang kedua adalah kita tidak bisa atau orang tua kita tidak bisa melihat Potensi. powernya kita, potensi kita, kan nggak bisa ngelihat, Oh iya, nggak tahu dan nggak sadar. ya. Nah sekarang ketika aku menyadarin itu, aku bisa melihat power di anakku atau potensi ada anakku yang unik. Ya, Keren benar ya. misalkan contoh, anakku tuh kalau pergi ke mana-mana itu dia bisa menemukan barang yang unik. Oke. Ya, ya, talenta loh sebenarnya menemukan Bisa apa sesuatu ya? yang dimana orang susah dia Heeh. gampang ketemunya. Gampang gitu ya. Iya, itu Tuh. talenta. Tapi saking gampangnya dia nggak tahu kalau itu adalah talenta. Kalau saya gitu coach ya, kalau Hmm, saya orang lain tuh bermodalkan apa untuk menjadi apa, tapi hmm. kalau saya selalu dari nol tapi menjadi sesuatu yang orang modal-modalkan. Ya, this is the energy untuk creationnya itu kamu bagus. Oh. Nih kayak YouTube ya, dulu YouTube nih coach ya. Hmm, Orang tuh pengen jadi YouTube gaming, saya masih inget nih ya, pengen jadi hmm, YouTube gaming, wah dia beli PC yang hmm, 20 juta untuk hmm, PC-nya doang. Belum hmm. ngerakit apa, dia hampir habis 50 tapi gak jadi apa-apa. Tapi Ya, saya HP doang loh. ya, HP doang, ya, bisa jadi YouTube-nya gitu. ya. Itu sama seperti kayak kamu nanam sesuatu. Kalau ada orang kan bilang tangannya dingin ya. Kalau bahasa umum, tangannya Ya. dingin. Jadi kalau tanaman dipegang dia yang mati jadi hidup. This is energy. Oke, benar. Dan itu nggak bisa diukur di sekolahan. Benar ya, itu gak bisa diukur di sekolah Ya, ya. tapi itu bisa menjadi skill yang bisa berguna dan bisa ditukarkan dengan uang kan. Bisa menjadi karya. Berarti itu energy creation ya namanya ya. Iya, Asik energy ya. creation yang bisa menjadi karya. Cuman kalau dia nggak sadar, itu nggak bisa menjadi bisnis kan. Iya, kayak Karena nggak masak, sadar. kayak Ya, masak kayak coach ya. ya, Kenapa sih dia kalau bikin ini enak, tapi yang ini mau pakai YouTube resepnya tetap aja kayak gimana? betul Betul. banget. Jadi ada tangan yang sangat, ini tangan kita punya energi. Ada Benar, tangan yang kelola bisnis itu bagus. benar, benar, Di benar, tangan dia tuh bisnis berkembang. benar, 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 Iya, benar, sama benar. kayak dia pegang tanaman, tanaman yang mati bisa berkembang. Nah, tapi tiap orang tuh berbeda. Nah, ini nih. Iya, Jadi dua faktor ya yang kita bahas. Kenapa anak kita atau diri kita setelah dewasa bisa membandingkan dengan orang lain dan kita tidak cinta terhadap diri kita. Salah satunya dari kecil kita sudah dibanding-bandingkan dengan nilai. Yang kedua orang tua kita salah satunya tidak bisa melihat potensi diri kita. Itu iya, coach ya. iya, iya. Yang ketiga apa coach? Ada Eh, lagi ya? karena orang tua kita nggak pernah bahagia untuk menjalani hidup, jadi banyak sekali saya ketemu anak-anak yang sekarang dia cuma nanya, buat apa ya aku hidup? Iya benar, Kalau cuma mengalami penderitaan, benar ya. ya gitu ya. Jadi, nah kita yang sudah berkesadaran teman-teman yang udah sering nonton di sini, bagaimana bukan membereskan anakmu untuk bahagia, tapi gimana kamu punya bahagia dulu dong. Benar. Ketika kamu punya bahagia, kamu kan menyebarkan vibrasi yang bahagia buat anak. Sehingga Oke. anak tahu, oh hidup itu worth it. Hidup itu berharga, hidup itu bernilai. Saya di sini bisa bahagia, bukan saya di sini diajak susah. Ini. Lihat ya teman-teman, kalian yang sudah menjadi orang tua, tolong ya. Yang pertama, jangan banding-bandingkan anak ya coach ya. Hmm. Karena apa? Ya ternyata yang saya pelajari nih barusan itu dari orang tua ternyata ya. Ya dari orang tua, terus kemudian dari guru di sekolahnya Guru bandingin, di kamu kok nggak sekolah. sepandai dia gitu kan? Ya dari Oh, lingkungan untung, juga, ya dari untung saya, lingkungan. coach, untung saya nakal loh coach. Mhm. Kan orang yang nakal itu Kreatif. lalu tidak mengikuti kan. Orang tua pengen gini saya gak ikutin gitu. Itu kreatif sebenarnya. Jadinya kan saya kreatif, tidak menjadi sesuatu yang dipengenkan orang tua, gitu kan? Coba orang tua saya kan
nih apa almarhum bapak saya tuh tukang beca, Ah, coach. ah, Coba ah, kalau ah, saya nurut, saya jadi tukang ah. beca kayaknya gitu. Ya mungkin saya gak nurut dari dulu. Oke, oke, keren. Ya, ya, ya. Dan itu menarik kata-kata yang durhaka. Tergantung maksudnya gini. Kita nggak nurut tuh karena kita tahu possibility. Kita Betul, tahu ada kemungkinan yang berbeda. Kita bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kenapa harus melakukan yang sama? Kalau kamu melakukan yang sama, iya jadi seperti ayah kamu gitu kan. Yang kalau dia susah, ya kamu melakukan yang sama jadi susah hidupnya. Tapi kamu nggak melakukan yang susah. Kamu mencari cara untuk bisa keluar dari itu gitu loh. itu coach saya Iya, keluar tapi betul. bukannya durhaka sebenarnya. Kita tidak nurut itu bukan berarti kita durhaka. Maksudnya Enggak nurut dong. di sini tuh beda gitu ya. Betul, betul. Ya, maksudnya nurut dan tidak nurut ini beda. Tergantung konteksnya. Kita tetap menghargai orang tua, tapi kalau yang dirasa kamu jalannya ke sini, kayaknya ada jalan lain deh yang lebih asik. Nah, Betul. ya, and then kamu belok deh ke jalan lain yang lebih asik gitu loh. Nah, anak itu mencari sesuatu yang membuat hidup dia lebih asik. Makanya Oke. aku bilang orang tua belajar dulu untuk bahagia. Ketika dia Oh, belajar bahagia dan menjadi energi bahagia itu sendiri, kita ngomong sama anak, anak juga rasanya enak sama kita. Karena dia vibrasinya. merasakan vibrasinya bahagia. Wah, ini Tapi penting nih. gitu. Tapi kalau kitanya nggak bahagia, terus kita ngomelin anak untuk nurut sama kita, terus dia bilang, ngapain gue dengerin lu ya? Lu sendiri nggak bahagia, terus gue mesti dengerin gitu loh. Bener ya. Iya, akhirnya anak mencari jalan sendiri, anak pergi ke game karena di game dia bahagia mungkin. Oke. Iya, jadi dia mencari kebahagiaan karena Betul. bersama dengan kita dia nggak bahagia. Nih coach ya, problematika. Problem sekarang nih bagi anak-anak satu, anak cowok mayoritas ngegame aja di rumah gitu kan. Anak cewek diem di rumah jarang ngobrol sama orang tua gitu kan. Ini salah satunya karena dia tuh secara energi tidak tertarik terhadap Ya, energi yang dipancarkan oleh orang tua. Gitu ya ya, coach ya? ya. Kalau kita bersama dengan orang yang tidak bahagia, Benar. mengeluh, susah sama uang, tertarik nggak? Gak tertarik saya coach. Tertarik, Oh, siapa yang mau tertarik? kenal saya. Terus kita bilang, nak main gamenya stop. Terus kamunya juga kesel lagi kemerungsung gitu kan karena mungkin keuangannya atau apa. Benar, Tertarik gak sih? benar, benar, benar. Kagak lah gitu loh. Coba Itu kalau kamu orang tua yang menarik gitu loh, secara energi atau apa, dia akan dia akan ngobrol sama kamu, dia akan bercanda, dia akan ketawa sama kamu dan lebih menarik kamu dibanding gamenya. wah, keren banget ini tentang ini. Ya, Jadi judul kita hari ini tadi apa coach? Judulnya tuh? apakah kamu tertarik pada kamu? Wah, Kalau kamu tidak bisa mencintai dan tertarik ya, apakah kamu tertarik dengan diri kamu? Kalau kamu tidak tertarik atau tidak mencintai diri kamu, ya kamu tidak akan menjadi apa-apa, gitu ya coach ya? ya orang lain juga bagaimana tertarik sama kamu kan? Betul. Bahkan ada satu quote yang tadi dibikin malam ya coach ya. Saat kita menjadi diri kita yang asli ya, keajaiban itu akan jadi milik kita, coach. Ya, keajaiban itu terjadi, benar banget. Keajaiban akan terjadi ya. Serius loh teman-teman ya, serius. Saya coach menjadi diri saya, walau mungkin dipandang orang lain, ih ngapain sih? Coach saya ini ya pertama di TikTok tuh bahasa kasar segala macam. Tapi itu bukan karena diri saya istilahnya mengungkapkan hal yang kasar. Itu kan jadi saya mengobservasi apa sih ini yang bakal rame gitu. Nah, saya menjadi diri saya di sana gitu. Ini malah ngebludak, coach rame gitu. Ya, Ketimbang saya sosok keren, sosok baik, itu gini, malah gak rame gitu. betul. Cara orang untuk sesuatu itu unik. Dan kamu tahu kapan waktunya. Dan kamu tahu Betul, kapan stopnya, kamu kapan berubahnya, dan segala macam mengikutin. Kamu nggak hanya itu aja, kamu bisa berubah menjadi apapun gitu loh. betul, betul. This is the energy of creation. Karena creation itu tidak bisa stuck. Creation itu ya berkembang terus. Masa cuman begitu aja? Masa cuman menciptakan A, kan nggak mungkin. Kamu akan menciptakan A. Oh, berkembang lagi menjadi A plus gitu kan. Menjadi B, menjadi ini, menjadi ini. Nah, makanya aku bilang, this is energy of creation. Jrit. Bahwa kamu tuh bagus dalam energi untuk menciptakan sesuatu. Jadi kamu bisa menciptakan bisnis, bisa menciptakan bisnis A, bisnis B, bisnis C. Dan ingat loh,
kita tuh nggak pernah gagal. Kita hanya mencari pola mana yang match. Tinggal ditambah-tambahin kan. Tambahin, kurangin. Karena kan tujuannya atau targetnya kamu adalah menciptakan. Wah, Menciptakan, keren. ya, menciptakan another business gitu kan, menciptakan sesuatu bisnis yang lain. Nah, ketika kamu menciptakan bisnis yang lain, kamu tinggal mencari formula yang match dengan energi saat ini, dengan semesta, dengan kamu. Oke, oke. Iya, jadi tambahin, kurangin dan segala macam itu bisa gitu loh. Sama kayak waktu itu saya bertanya nih sama bisnis, kalau saya waktu itu kan saya tanya tambahin apa lagi ya dalam hidup gitu ya. Terus saya lihat saham, oke, karena teman saya nawarin, mau nggak belajar saham? Terus saya tanya dulu sama bisnisnya, oke, soal saham, jika saya belajar tentang sesuatu tentang saham, jika saya menginvest uang saya di saham, mau nggak saham itu berkontribusi untuk saya? Terus dia bilang, yes, oke. And then saya belajar di saham nih. Ketika saya belajar saham, terus kemudian kan teman saya mengajarkan tentang polanya tuh kayak beli pagi, jual sore, bagi pagi, jual sore. Dan ketika saya coba ternyata nggak cocok buat saya. Oke. Ketika nggak cocok buat saya, terus gitu saya coba tanya. Kalau ketika saya tanya, kamu bilang yes. Tapi kok saya udah belajar begini kok nggak ada hasil gitu ya. Saya cuma tanya, apa yang cocok buat saya tentang saham? Dan apa yang tentang saham yang saya nggak tahu, yang saya nggak paham, tapi saya bersedia untuk belajar dan lebih paham lagi. Gitu. Nah, ketika saya tanya, 2-3 bulan kemudian atau setengah tahun kemudian tuh, saya ketemu dengan orang yang nanya sama saya yang sebenarnya nggak ada hubungannya tentang belajar. Dia cuma tanya, hey kamu kenal nggak orang ini? Kenapa orang ini ada begini, begini, begini? Oh, emang kamu di mana? Saya di saham. Oh, kamu di saham. Terus, katanya, apa yang membuat kamu tertarik di saham? Aku belajar gitu. Tertarik sama apa sih yang dikenalin, apa yang dia tahu. Ya, saya belajar, saya punya uang tuh cuma modalnya kecil dari orang tua. SMA loh. Dikasih modal sedikit. Terus dia invest di saham, dia belajarin saham, kuliah dari modal yang kecil itu. Terus dia bilang, keren kamu ya, aku bilang gitu. Bisa nggak kamu ajarin aku? Sama anak yang belajar dari SMA gitu loh. Oke. Ya, dia belajar dari SMA, terus dia gitu sekarang dia di saham. Terus dia bilang, kamu ajarin aku dong. Aku bilang gitu. Dia ajarin aku, terus aku bilang, aku tanya, is it match dengan metode yang dia tanya? Ternyata cocok. Jadi aku tradingnya tuh trading jangka panjang, bukan jangka pendek. Hmm. Nah, ketika trading jangka panjang, aku bisa ngelihat mana saham yang kayak gimana, ngobrol dan segala macam. Jadi aku bukan tipe yang pagi jual saham, aku bukan tipe itu, aku gitu kan. Wah, ini coach. Ah, Nanti coba saya tanya kripto yang bagus di 2025. Jadi saya gitu. bisa invest di situ Iya, iya. tuh. Jadi kan kalau pertama aku bilang aku gagal, aku nggak pernah akan ketemu orang kedua. Betul, betul, betul. Tapi di dalam hatiku selalu tanya, ketika aku udah tanya sama kamu ada sesuatu yang baik, kok ini hasilnya belum ya? Ada nggak nih formula atau sesuatu yang aku belum sadarin, aku belum paham. Aku minta sama Tuhan untuk temuin aku gitu loh. Jadi Oke. kalau misalkan kamu jalanin bisnis, terus ada mentok-mentok, kamu tanya, hey, pertama kamu tanya dulu, ini bisnis mau gak kontribusi? Kalau bisnis itu mau kontribusi sama kamu tanya jalan yang cocok buat kamu. Oke. Cara yang cocok buat kamu untuk jalanin bisnis. Karena orang lain bisa cocok dengan cara A, kamu pasti punya cara tertentu yang unik yang kamu bisa jalanin. Beda ya. Beda gitu loh. Kamu hanya minta dipertemukan dengan caranya. Oke, oke. Tapi pertama tanya dulu ya, bisnisnya itu mau milikin kamu nggak? Kalau iya, minta temuin cara yang unik kamu dalam menjalankan bisnis itu. Gitu. Oke, Cara unik kamu gitu, bukan cara kata orang gitu. oke, Tapi oke. Ini penting banget teman-teman ya buat kalian yang mau berbisnis terutama. Nah, ini pentingnya kita mengetahui diri kita ya. ya, Pentingnya kita sudah mencintai diri kita juga ya coach ya. betul. Karena itu dasarnya ada di sana ya. Gimana sih supaya kita tuh sudah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sekarang itu mayoritas kebanyakan malahan keren banget ya aku mah begini gitu kan. Aku mah gak bisa apa-apa. Tapi kok dia keren banget gitu kan. Nah, Ya, teman-teman ya, supaya kita bisa mengetahui potensi dalam diri, supaya kita bisa mencintai diri, itu semuanya ada di kelas juga ya, teknik-tekniknya ya, Coach ya. Coach, iya. sekarang batch 3 udah selesai. P3 hampir 1 kali lagi selesai. Batch satu kali lagi, yang Ya, welcoming money berapa? Belum mulai ya?
Belum, belum, belum. Belum mulai Yang ya? Welcoming Money itu tingkatan advance dari yang udah ikut batch Oh 1 ya, itu atau batch 2 advance ya atau batch soalnya. 3. Iya, Mungkin nanti iya. batch empatnya mau di Januari, mau di Desember, Coach. Ini kita udah Januari bukan Desember. Eh, Februari. kayaknya di Februari deh ya. Di Ya, kayaknya Februari, Februari, teman-teman Februari nanti di awal. Februari kita adakan batch 4 karena saya di Januari juga full nih, Coach, sampai tanggal 18. Banyak Ya. sekali event gitu ya. Nah, teman-temannya nanti kelas Coach Pena di Februari kita adakan batch keempat. Oke, Yes, Coach, ini teman-teman. udah banyak yang mau naik nih, Coach. Oke, silakan, Coba kita welcome. naikkan ya. Ya. Penting banget teman-teman ya kita mengetahui diri kita sendiri ya, mencintai diri kita sendiri. Wah, kalau udah bisa sampai ke tahap itu. Halo? Ya, halo. Ya. Halo. Nanti teman-teman ada di posting di YouTube deh kalau ketinggalan Ya, bisa ikut masih di YouTube. YouTube ya. Halo, Mbak. Halo, Mbak Pagi, Nadia. Coach Fena. Pagi. Aku yang ikut itu batch 2 Batch sama 2. batch 3, Coach. Iya, iya. Apa kabar, Oke, Mbak? Iya. nih ini Kak Daniah ini. Sebentar kenalan dulu. Kak Daniah dari mana biar Ya, orang-orang tahu. saya Dania dari Pekalongan. Oh, ini Kak Daniah dari Murid Kang Pekalongan. Andri juga ikut kelas TikTok Oke. sama aku muridnya Kang Abu, Coach Fena. Silakan. Mau sharing sama mau tanya, Coach. Yes. Boleh, boleh. Semenjak ikut semenjak ikut kelas Coach Fena itu ya, alhamdulillah ya bisa keliling-keliring, tapi masih belajar. Terus saat ini aku nemuin bisnis itu skincare ya. Skincare itu aku buka TikTok, sekali buka itu langsung orderan langsung sehari itu 100 gitu. Ini penjualannya gila, Coach. Ini ikut kelas saya ya, Kak Daniah ya. Terus terus itu ke banned, dikira itu pesanan fiktif. Hmm. Aku banding-banding nggak bisa. Terus aku buka Shopee ya. Mhm. Buka Shopee itu juga langsung orderannya ada, nggak tahu itu dari mana itu. Dia itu seller dari Aceh. Itu order sama aku 5.000 paket. Tapi Keren, sayangnya keren, keren. Saya ini ya. tapi ada kendala, Coach Vena. Karena TikTok di banned, dia kan maunya ordernya lewat Shopee atau TikTok atau pokoknya lewat kayak gitu ya. Lah ini gimana kok jadi bingungnya itu, ini orderan itu kan udah aku sediakan, udah aku PO-in, udah aku bayar juga, itu kan banyak ya. Tapi untuk pengirimannya itu jadi kesulitan gitu loh. Orangnya sih masih mau saya nggak akan batalin, Mbak. Aku sudah senang sama kamu. Kalau jawab pesan juga oke, diajak ngobrol juga asik gitu. Tapi ya untuk pengirimannya dia sehari itu ordernya itu sampai 100, tapi mau order lagi yang dibatasi gitu loh. Itu gimana, Coach? Jadi bingung akunya itu. Dia mau order Oh, itu masalah dibatasin. teknis. Iya, Nanti itu kita masalah ngobrol ya. teknis. Iya, itu masalah Bisa teknis. ngobrol. Ya, nanti tanya sama Kang Anjrit masalah teknisnya. Oh, gitu. Nah, Iya. Ya mungkin Mas, itu apa kalau yang perlu itu dari- saya tanamkan di pikiran saya itu dulu, biar saya itu nggak gelisah, ini takutnya Oke, gimana, ya. takutnya nggak Oke, ya. nggak jadi order gitu loh. Ya, Masih oke. ada ketakutan Ya, gitu. ekspektasi kamu yang dilepasin. Ekspektasi kalau hanya orang itu yang order sama kamu. Karena kamu melimit, ya karena kamu melimit banyak sekali orang untuk order. Karena kamu hanya ekspektasinya satu orang itu. Oke, Iya. ya lepasin semua ekspektasi kamu kalau yang order produk kamu itu hanya satu orang itu. Dan izinkan semesta mengirimkan lebih banyak lagi orang. Oke, dan semua point of view kamu atau sudut pandang kamu tentang di ban gitu kan, karena ini atau tentang medsos yang di ban atau semua judgement yang kamu punya tentang TikTok, tentang medsos yang nggak memudahkan kamu untuk berbisnis itu di clearing, dilepasin.
gitu ya. Setelah Iya. dilepasin kamu tanya apa lagi yang bisa mungkin dan terjadi untuk kamu dipertemukan dengan orang-orang yang ngerti dan paham cara menjalankan bisnis di TikTok dan di Shopee dan di mana gitu. Jadi setelah kamu clearing, kamu minta untuk dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tentang hal itu. Gitu. Iya, saya juga nggak nyangka itu nemu orang itu tiba-tiba itu ya saya, Mbak itu ya jualan skincare ini ya. Oh iya, oke. Aku mau beli Mbak gitu. Mau beli berapa? 3, terus beli 3 itu langsung aku suka ini Mbak, langsung aku pesen 100, aku pesen 200 gitu. Ih kok ini kok padahal aku nggak kenal siapa sih, terus ada lagi yang datang itu langsung pesen 5.000 paket itu jadi Iya, oke. Wah, keren banget ya. ya Ya. sih cuman Nah, itu kan itu yang selalu paparkan ke teman-teman. Ini yang namanya kekuatan media sosial, Coach ya. Kenapa saya buka kelas TikTok, saya buka kelas online? Karena kita jualan di rumah, tapi kok bisa banyak yang beli, bisa jadi kesempatan orang-orang untuk membelinya tuh besar gitu, Coach. Kalau online beda dengan kita jualan offline gitu kan. Kalau offline ya gimana gitu. Kalau online tuh kan ada yang beli cuma 2 orang itu Kang Anjrit, tapi emang orderannya banyak. lah gitu. Ya, teman-teman ya, itu pentingnya, makanya kelas saya akan selalu saya mahalkan kata saya. Karena penting, kedepannya itu digital makin gila loh. Ya, digital gitu. Gitu. Oke. Ya, jadi Mbak itu aja. Tetap maksudnya kamu begitu kita punya sudut pandang sesuatu, lepasin, niatkan untuk melepaskan sehingga energi kita nggak stuck di situ. Karena Berarti setiap ada sesuatu perasaan yang nggak nyaman gitu, yang berat itu langsung dikeliring gitu ya Coach. yes, kamu lepasin, terus tanya, pertemukan aku dengan ini, pertemukan aku dengan ini, pertemukan aku dengan ini. Karena ketika kita netral, kita tanya, baru dibukain. Tapi kalau kita sudah punya poin atau sudut pandang yang fix, yang pasti bahwa, aduh ini susah, terus minta ditemuin yang nggak bisa. Karena ini udah ada susah, terus kita minta ditemuin nggak bisa. Ya, point of view Ya, atau itu sudut kan pandang pertama ini susah. Aku tanya sama tubuh aku ya. Tubuh aku ini bingung, aku ini usahanya apa sih yang bikin aku happy, yang bikin aku itu seneng dan banyak uang kayak gitu ya. Terus kok tiba-tiba itu datang temen aku mengenalkan gitu ya. Mbak, padahal itu adiknya itu yang punya bisnis itu, tapi malah mengenalkannya itu sama saya. Aku bilang, kok nggak kamu jalanin sendiri sih? Kok malah dikasih sama aku nggak pinter bisnis kayak gitu. Ya udah, sama aku punya modal segini, aku nanam saham di situ, terus dari cuman modal segini tuh langsung dapat 9 juta, langsung dapat 11 juta kayak gitu. Ya, Mbak, Tapi kan kata-kata kamu, semangat boleh nggak? jadi happy gitu. kata-kata kamu bahwa saya nggak pintar bisnis itu dilepasin. Nah, iya. Itu teman aku, yang temannya aku, makanya dia kasih Oke. sama aku gitu. Oke. Ya, iya. Wah, keren banget ya. Mantap, Mbak. Terima Thank you. kasih Coach Rina. Iya, Ya. sama-sama. Sama-sama ya. Jadi Iya. Coach pas banget ya mengikuti kelas Coach Pena, di clearing dulu program-program yang kurang baiknya. Kita ikut kelas saya, ya saya ajarkan ke dunia digital yang sekarang gitu kan. Betul. Jadi kita kayak kolaborasi gitu, Indri. Iya, jadi pas gitu, pas Iya. banget gitu. Iya, Ya, Pak. ya. Thank you banget ya Kak Dania ya. Thank you. Tapi japri-japri ya, kesulitannya apa japri? Foto-foto kan di foto. Boleh ya. Siapa yang fotoin? Udah. Nasib. Dadah Kak Oke. Dania. Bye. Bye. Jadi, iya asik juga ya. Jadi ketika sudut pandang tentang uang dilepasin terus terbuka, yang nggak pernah kita ngebayangin itu datang dan terbuka. Ya, Jadi saya tuh gini Coach ya, di kelas saya tuh sekarang tuh ada 170 orangan lah ya, 170 orangan. Kenapa sih saya tuh sulit katanya untuk ini, makanya ikut kelas Coach Pena kata saya tuh, biar kamu tenang dulu, di-press dulu, programnya clear dulu. Makanya kalau saya kan kelasnya selamanya Coach, bayar 1 kali, belajar selamanya gitu kalau saya. Kan? Kita belajar TikTok aja terus gimana bisa sampai jualan. Nah ini Kak Dania kemarin saya juga kaget. Kang, ini saya dapat orderan 5.000. Waduh, kata saya tuh. Saya aja gak kayak gitu.
Ya mungkin dari segi energinya bagus gitu kan. Heeh. Untung juga gitu jual di TikTok gitu kan Kadaniah ini gitu Ya, makanya jadi terbuka ya. jadi terbuka gitu. Nah, teman-teman bagi kalian yang ingin ikut kelas saya ataupun kelas Coach Pena bisa save nomor saya ya 08 silakan ya 22334477 belakangnya 05 ya teman-teman ya. Silakan di save aja ya. Itu di kelas TikTok saya tuh sekarang ada 170 ya. Wah, thank you nih. Keren. Itu lucu banget Ya, kacamata. Selena Gebas, welcome. 08 23 34 47 Nah, itu ya 05. teman-teman silakan 08 22 33 44 7705 silakan di save nanti WA aja ke saya Kang ikut kelas TikTok misalkan atau Kang ikut kelas Coach Pena itu ada semuanya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut Coach. Yes. Masih ada waktu. Yes. Nah, ini ada Abu Haimidi. Halo Coach, Halo. selamat Halo. pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Abu Coach Medan. Yes, yes, Pak Abu. Dengan Pak Abu ya. Silakan Pak Abu. Pak Abu Iya. Marlo ini. Silakan Pak Abu. Wah, ada Pak Abu nih. Terima kasih Kang Anzrit. Melalui wasilah Kang Anzrit, saya kenal dengan Coach Vena dan sudah Sama-sama. mengikuti kelasnya Coach Vena batch 3. Yes, yes. Tinggal sekali lagi. Dan sekarang Coach Vena lagi di Medan. Kita janji nanti lunch ya Coach. Yes, Tepat jam nanti 12 siang. nanti saya sudah sampai di Tiara. Siap, siap, Oh, siap. ini Pak Di Abu Medan. di Medan. Nanti mau ketemu sama Coach Pena. Iya. Iya, rencananya gitu Kang. Mau diskusi langsung gitu, Pak. Ya, paling 5-10 menit lah Kang untuk mengambil energi Coach Vena. Bayar. Diambil energi gue diculik ya. Pak, bayar dulu ke saya, Pak. Oke, silakan, Pak. Gimana, Pak? Silakan. Oke, saya tadi ini Coach baru ngeh gitu loh, Coach baru sadar padahal sebenarnya dari remaja mengenai cerita potensi tadi tentang bila kita di restoran kemudian pengunjung rame padahal awalnya sepi gitu. Sampai-sampai pernah waktu saya remaja dulu ada seorang ya tante saya lah ya. Dia buka rumah makan Tionghoa Muslim. Nah, jadi karena dilihatnya saya sering datang ke situ, terus kalau saya datang rame gitu. Sampai dia bilang, udah kamu setiap hari kemari aja jam sekian katanya. Oke. Iya sampai begitu Coach. Udah gitu saya terkadang sama istri saya nih kita masuk ke rumah makan lah atau kafe gitu ya. Ini sepi nih. Tengok sebentar lagi pasti rame saya bilang. Bener rame Coach gitu. Makanya saya sering Coach saya kan dulu di biro iklan ya bisnis saya. Kemudian termasuk event organizer. Jadi sering melakukan apa namanya event-event. Ya. Jadi pernah sekali saya dapat event ya ditargetkan orangnya apa namanya pesertanya itu 250 orang. Nah, memang ini kita komunitas pada saat itu. Nah, saya lah yang apain yang handle semua dan segala macam. Kalau kita capai target 250 orang, maka kita akan dapat event advance berikutnya di Kota Medan. Padahal selama ini event tersebut nggak pernah di daerah, Coach. Buatnya itu pasti di Bogor atau di Jakarta gitu. Nah, ini ditantang kita seperti itu. Oke, kita tak terima tantangan, masuk Coach 300 orang lebih. Maka kemudian event berikutnya kita dapat. Mantap. Ya, jadi saya sering gitu. Kemudian ada pernah Sumut Berzikir kita kumpulkan sampai 5.000 orang di lapangan pada saat itu lapangan Merdeka. Iya. Nah, jadi sering tapi saya baru ngeh sekarang ini ketika mendengar Coach Vena tadi. Berarti potensi saya setelah umur saya kepala 5 ini Coach. Baru sadar. Jadi kemarin kan saya udah ini Coach apa lah bisnis saya sekarang ini. Karena gini Coach, saya yang mau saya tanyakan satu.
Kan saya pernah cerita sama coach waktu di dalam kelas ya coach mengenai apa namanya apa saya selama ini yang masalah investasi itu. Nah, itu kan hilang. Jadi ada di diri saya hilang kepercayaan diri. Kayaknya saya nggak dipercaya orang lagi begitu. Nah, itu bagaimana nanti coach ke depannya? Antara potensi dengan peristiwa ini yang membuat saya kurang percaya diri lah gitu untuk bergaul ataupun mengumpulkan massa. Saya memang di komunitas ataupun di kelompok di pekerjaan, kalau untuk ngumpulin orang sama ngumpulin uang gampang coach. Sampai-sampai saya di beberapa tim sukses ke gubernur atau apa saya dipakai gitu. Untuk itu saya sering dapat itu. Namun setelah kejadian 2 tahun belakangan ini saya kurang ini. Maka saya cari bisnis apa lah begitu yang harus saya kerjain lagi gitu kan karena mengingat itu tadi. Saya tanya kemarin dengan tubuh kinesiologi yang coach ajarkan ke saya di kelas. Gimana kalau saya bisnis online gitu. Nah, kalau saya dijawab tubuh oke, coach. Berkontribusi begitu. Nah, ini saya harus berhubungan dengan Kang Anjrit nih berarti berikutnya. Namun setelah saya mendengar pagi ini tentang potensi saya itu, nah saya jadi ragu nih apa saya kembali lagi ke sana atau saya yang saya tanyakan dengan tubuh saya itu gimana coach kira-kira? Kenapa nggak keduanya? Betul. Kita juga di dalam bisnis dua-duanya online. coach. Iya, keduanya. Biar serakah ya. Maksudnya gini, ketika Bapak bagus dalam menciptakan eventnya juga bisa dipostingkan di media sosial. Betul. Oh iya. Iya, kenapa nggak keduanya? Kenapa kita harus membatasin? Kita makhluk yang tidak terbatas. Bapak bagus mengumpulkan massa, Bapak bagus untuk menarik people kan, secara energi. Itu alami, Pak. Itu alami, kita nggak bisa belajar di kelas, aku dong mau belajar. Nggak ada, itu alami kita. Jadi gunakan alaminya, tinggal dipakai ke media mana. Ada yang bagus di media medsos, ada yang bagus di media langsung live, ada segala macam. Pakai aja semuanya, karena energi itu nggak terbatas oleh medsos. Bahkan nih, Oke, baik. coach ya, medsos itu nih ya, nih orang-orang yang masuk ke kelas saya, medsos nih ya, medsos itu sekarang tuh menjadi suatu kewajiban. Tools ya, Tools tambahan tools ya, teknik. kewajiban. Kamu mau bisnis apapun pasti medsosnya ada. Ya, gitu loh. Mhm. Mau Ya, buka misalkan penggalian kubur kayak, ya kalau bisa ada gitu, ada ininya gitu misalkan. ya, gitu loh. Jika mati sekarang misalkan gitu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi dengan energetically Bapak terus ke medsos, itu kan Bapak tadi bisa menarik. Makanya aku bilang, Bapak mau buat event, mau buat apa segala macam, Bapak mau bikin medsos bisa. Karena energi alaminya kamu adalah untuk menarik kan. Untuk menarik people, kayak recruiting gitu loh. Ya, mempul gitu kan. Ya, gitu. Jadi bisa jadi this is energi alami kamu gitu. Nah, kalau lari ke investasi itu kan bukan alaminya kamu, bukan alaminya Bapak. Ya, kecuali Bapak mengenal ketika Bapak invest itu berkembang, itu beda lagi energinya. Gitu. Jadi kita mesti kenalin dulu nih energi kita. Jadi mencari bisnis yang match dengan energetically-nya kita, alaminya. Terus baru dikembangin yang lain. Kalau Bapak udah bisa kenalin energi Bapak makin berkembang. Gitu loh. Bisa jadi ada yang bagus dalam skill komunikasi. Ya, ada yang bagus dalam Ya, berarti untuk yang saya turun tadi ya, tidak percaya diri tadi harus di clearing ya coach kalau begitu ya. dilepasin karena nggak percaya diri itu kita hidup bukan di masa lalu, itu adalah kejadian 2 tahun yang lalu. Hidup Bapak udah bukan di 2 tahun yang lalu, hidup Bapak di Bapak yang sekarang. Kalau Bapak tenggelam di masa lalu, Bapak nggak akan bisa berkembang. Sayang kemampuannya untuk menarik orang. Ya, Iya. gitu. Tapi itu yang tadi Bapak kan kalau misalkan ke restoran suka rame gitu ya. Ya. Itu mendingan itu deh yang diulik deh Pak. Gimana caranya saya bisa mengontrol energi itu ya coach ya.
Kalau bisa dikontrol, tinggal dijual, Pak. Misalkan gini, misalkan gampang banget. Bapak sehari ke 10 restoran Padang aja. Yang sepi-sepi gitu kan, yang sepi-sepi. Kosong kan? 1 juta mau nggak bikin rame? Terus bikin rame 1 juta dari satu sekali. Saya pernah mau seperti itu, Coach. Jadi Ya, ada saya lihat satu rumah makan ya, besar padahal rumah makan ini. ya, Dia makanannya khas ya. ya. Namun sudah beberapa bulan karena setiap hari saya antar anak saya sekolah lewat restoran itu. Sepi banget gitu kan. Jadi saya pikir apa saya duduk di situ, saya ceritakan seperti yang Kang Anjrit bilang, namun saya nggak pede juga. Masa Bapak mau rame, sediain garam gitu-gitu ya. Ya, Nanti makanya. dikirain saya Makanya Pak, potensi itunya digali dulu. Tekniknya kan ada di Coach Pena, biar Iya, kita iya, bisa iya. mengendalikan energi itu gimana sih gitu. Gitu. Ya, iya, setuju. Jadi Bahkan- Bapak bisa jadi influencer yang tadi juga kan, karena dia sih alaminya. Bahkan Pak itu Bapak kalau bisa masuk ke pemerintahan enak banget. Misalkan mau ada demo di mana, saya bisa kumpulin orang gitu. Kan orang menjadi berdatangan. Pak, kita punya potensi itu Iya. dikasih Tuhan, nggak usah pakai modal gede loh. Oh gitu. Ya. Ya, iya, Dan nggak iya. perlu yang unik dalam diri kita itu nggak bisa dicuri sama orang, nggak bisa ditiru sama orang karena kita otentik. Wah, kalau saya punya itu. Iya, maka memang 5 tahun, setiap 5 tahun saya sering ditelepon, Coach. Iya. Namun yang tahun belakangan ini saya nggak mau ikut terlibat lah begitu kira-kira. Jadi selalu ada yang telepon gimana gini untuk mengajak Ya, kita untuk ya, ngumpulin ya. massa sih. Ya. Jadi ketika ngumpulin itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat Bapak. Yang ketika Bapak ikut itu, kehidupan Bapak expand. Nah itu dia akan alami Iya, bekerja, iya. dia akan bagus bekerjanya. Ya, tapi kalau ngumpulin untuk sesuatu yang nggak nyaman gitu kan, untuk bukan kebaikan, itu Bapak pasti energinya contracts. Tapi kalau untuk kebaikan pasti energinya Bapak berkembang. Itu alami. Nature-nya kita, alaminya iya, kita, karena alaminya kita berkontribusi gitu. Jadi kita menggunakan energi daya tariknya Bapak untuk membawa kebaikan. Itu tambah lebih keren gitu kan. Kayak tadi Bapak datang ke restoran aja membawa kebaikan untuk orang yang punya restoran. Betul. Ya, jadi itu alami. Alami ya Coach. Ya, this is alami karena semua dari kita itu saling memberi, berkontribusi. Itu energi yang alami. Coach, tadi ada yang nanya, Coach ya, gimana sih caranya kita mengetahui potensi energi kita gitu? Itu adanya di kelas Coach Pena ya? Ya, pertama kita ngelepasin dulu semua sudut pandang tentang diri kita, adjustment diri kita, baru deh murninya tuh keluar. Wah, enak banget ya Coach ya, kalau kita udah tahu potensi diri atau energi kita tuh di mana. Kayak saya kan energinya tuh cuman penarik uang kalau saya. Creation. Betul, Enggak, energi energi lu saya creation nih. Betul, Creation. energi saya tuh menarik uang. Gitu. Ini teman-teman di sini nggak ada yang tahu ya, kalau saya udah hampir dapat 2 juta lebih ini uang. Gak ada yang tahu kan? Dari like ini saya udah hampir dapat 2 juta nih Kak Serena. Banyak yang kirim-kirim. Ya, thank you Thank you banget ya Kak teman-teman. Serena Gemes tuh. Keren banget tiap pagi Coach ya. Ah. Karena energi penarik uang saya tuh kuat. Oke lanjut. Yes. Oke, saya rasa itu aja Coach. Terima kasih. Mungkin Sama-sama. sedikit testimoni dengan mengikuti kelas Coach Fen ini sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang memang sudah kepengen, jangan ditunda-tunda lagi. Kata Kang Anjri tadi ada batch 4. Sekarang segera daftar. Asli. Betul. Pasti luar biasa dan kita mengalami perubahan yang sangat-sangat ya luar biasa lah kalau menurut saya. Terima kasih Coach Fena. Thank Terima kasih, you, Coach. thank you. Terima kasih Kang Anjrit. Ya, sama-sama, thank Terima kasih you. ya Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima Sampai kasih. ketemu terima ya. kasih. Sampai ketemu nanti Sampai siang. ketemu nanti siang Coach. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you. Nanti batch 4 itu di Februari ya teman-teman ya. Jadi yang mau ikut kelas Coach Pena, jadi kita bisa mengetahui potensi diri karena
Memang kalau kita tidak menjadi diri kita, maaf-maaf saja ya, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam kehidupan terutama ya. Pasti kalian setiap hari hanya membanding-bandingkan, hanya mengeluh dan segala macam ya. Sedangkan diri ini adalah sumber ya. Bagaimana kita menjadi sesuatu, bagaimana kita bisa menciptakan impian kita kalau kitanya saja lemah gitu, Coach ya. Itu Betul. thank you banget Coach Pena ya untuk pelajaran energi ini karena saya juga mempelajari tentang energi ya. Thank you banget. Thank Satu you, lagi Coach ya. Andrit. Yes. Satu lagi. Yes. Oke, satu lagi. Satu lagi ya. Nah, ini ada. Tuh yang mau daftar nih, mau Yes. ikut Kelasnya kelas saya. online, Zoom online ada Online, recordingnya. Yes. Halo, Halo. selamat pagi Coach. Pagi, Mbak. Saya Arni dari Surabaya, Coach. Oke. Oke. Mbak Arni dari Surabaya, Mbak silakan. Ardi. Saya muridnya Coach dari batch 2, Coach. Oke. Ah, oke. Yes. Silakan. Ya, gini Coach. Setelah ini kan potensi diri ya, saya jadi ingat beberapa saat yang lalu, sebulan yang lalu lah, itu saya tuh ada nyeri perut kan selama ini, selama diajarin Coach itu kan ada kalau tubuh kita itu sangat hebat ya bisa menerima apapun dari Informasi. sinyal yang ada, iya informasi yang ada di semesta ya kan. Mhm. Lah, waktu itu perut saya sakit banget Coach. Mhm. Nggak pernah saya sakit yang kayak gitu, yang di tengah-tengah perut gitu tuh. Terus saya coba tanya perut, ini dari mana gitu kan? Saya tanya perut, Ini ini dari apakah seblak. dari dari Ini habis diri makan seblak jadi sakit perut. saya nggak pernah makan pedes kan? Oh, oke. Terus. Itu dari luar, dari alam semesta, dari semesta atau dari diri saya? Terus katanya dari luar gitu kan? Ya. Setelah saya clearing terus seperti yang diajarin Coach itu nggak hilang-hilang Coach, lama nggak hilang-hilang sampai saya sampai saya tanyain orang-orang serumah apa ada yang sakit perut, mungkin nggak ada. Udah Coach, terus akhirnya saya waktu itu kan mau pergi, saya mau keluar kota. Terus setelah saya udah sampai jalan tol hilang Coach. Nah tapi ternyata Mhm. malamnya itu habis maghrib itu saya dapat info kalau ibu saya jatuh dan sampai pendarahan otak gitu Coach. Gitu. Terus saya gini, apakah itu ada hubungannya dengan itu Coach? Terus bagaimana bisa kita apalagi mengembangkan lagi potensi tubuh kayak seperti itu Coach? Gimana Coach? Ya. Tanya sama tubuh kamu karena mungkin cara tubuh berkomunikasi tiap orang berbeda. Jadi apakah tubuh kamu menerima informasi ada sesuatu yang nggak asik gitu loh. Oke, apakah perut kamu itu ada hubungannya dengan bumi? Oh, Ya, coba tanya aja sekarang. Yes atau no? So, apakah rasa sakit di perut kamu itu ada hubungannya dengan bumi membutuhkan kontribusi dari kamu? Yes atau no? yes. Yes, oke. So, apakah ada orang lain yang membutuhkan kontribusi dari kamu? Yes atau no? Yes, Coach. Yes, oke. Berarti ada dua. Bisa ada getaran bumi, jadi ada keduanya. Jadi kadang-kadang bumi membutuhkan kontribusi energi dari kita, makanya kita kirim 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau di clearing nggak bakal hilang. Karena ibaratnya bumi colek kamu, tolong dong kirim energi. Terus kamu clearing, nggak ada hubungannya kan? Sebenarnya ketika kamu tahu bahwa itu adalah milik bumi atau milik orang, bukan di clearing, tapi dikirim energi untuk mereka. Jadi kalau ada colekan ke dalam tubuh yang bentuknya rasanya sakit, terus kamu tanya itu bukan punya kamu, itu adalah punya orang, kamu kontribusi energi yang dibutuhkan sama orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu ya. Dalam hitungan ketiga kontribusi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kirim ke orang sehingga ketika ada kejadian untuk orang itu, dia lebih punya energetically untuk menghandle kejadian itu. Dan kalau kamu mau kirim ke bumi, kalau bumi membutuhkan sesuatu energi kontribusi dari kita, kalau kita udah kirim, dia akan lebih, misalkan kalau ada gempa, gempanya akan lebih ringan. Kurang lebih begitu sebenarnya, kurang lebih ya, gitu. Jadi sebelum ada kejadian kita udah dikasih tahu, dan ketika kita kontribusi membuat keringanan untuk satu kejadian, kita tidak bisa membuat kejadian itu nggak ada, tapi meringankan sesuatunya.
gitu loh. Hmm, Ya, kalau ada orang sakit butuh energi dari kita, kita kirim. Jadi dia lebih cepat recovery-nya, kemudahannya. Ya, gitu. gitu ya Coach, Mbak ya. kalau kalau apa meditasi yang diajarin coach itu juga terus kan ada yang diberikan ke bumi juga itu kan coach ya. Mm-mm, mm-mm. Itu apakah itu juga termasuk kontribusi untuk bumi itu coach? Yes, yes. Ya, ya. Untuk menggerakkan sesuatu kadang butuh energi. Kayak kita mobil mau jalan kan butuh bensin. Nah, demikian juga dengan pergerakan, dengan segala sesuatu kan butuh energi. Kadang-kadang orang sedih itu kekurangan energi. Nah, ketika sedih kekurangan energi jadi berat, terus ganjel ke tubuh kita, berat juga kita ngerasain. Ketika kita kirim, dianya plong. Hmm, Jadi kesedihan dia jadi lebih lega gitu. Jadi kita memberikan energi yang dibutuhkan. Kalau energi udah cukup, dia baik lagi gitu loh. Kurang lebih seperti itu Mbak analoginya. oke. Ya, Itu jadi ketika apakah mm-mm. ya itu apakah potensi tubuh ataukah memang tubuh seperti itu coach ya? Itu potensi tubuh kita, itu kekuatan alami tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sangat 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 luar biasa amazing ya. Tubuh kita punya kesadaran, tubuh kita punya kesadaran sampai tumbuh rambut pun kamu nggak perlu mikirin gimana caranya hari ini tumbuh rambut ya. Pikirin nggak? Nggak kan? Gimana Ya, hari ini kuku saya bisa bertambah tumbuh ya? iya. Kan nggak dipikirin kan? Gimana Betul, jantung saya bisa bergerak ya? Dia cukup nggak ya? betul ya. Nggak perlu gitu loh. Iya, tapi dia sudah Jantung berdetak gak pernah kita pikirin ya. nggak pernah Pipi dipikirin. panjang, rambut panjang gitu kan. Ya, Yang dipikirin cuman apa coba, Coach? Yang dipikirin cuma ini kalau mukanya lapar. burik. Aduh, mukaku burik gitu kan. Iya. Yang dipikirin ya. Iya gitu. Ya, tapi kamu nggak apa ya? Maksudnya gini, ketika kita nggak mikirkan betapa luar biasanya tubuh kita mensupport kita, mendukung kita untuk bisa menikmatin punya tubuh di bumi. Aduh, jadi pengen nangis coach. Ya kan? Tubuh kita tuh sangat amazing, luar biasa. Tubuh kita tuh kayak sahabat terbaik yang Iya, kamu gak iya usah benar. pikirin, aku bisa bantu kamu untuk kamu bernafas. Aku bisa numbuhin rambut kamu, panjangin kuku kamu gitu kan. Tapi selama ini kita nggak melihat hal-hal kecil yang udah dilakukan sama tubuh kita untuk kita. Hmm. Kita itu siapa? Kita itu roh. Kita itu soul, jiwa. Dan tubuh itu mensupport si jiwa untuk bisa jiwa itu menikmatin punya tubuh di bumi. Iya, iya. Gitu loh. Tubuh ibu ibarat kendaraan, gitu kan? Tapi kendaraan itu punya kesadaran. Tubuh kita punya kesadaran. Gitu, oke. Jadi thank you untuk pertanyaannya karena tubuh kita itu sangat luar biasa. Dia punya kesadaran yang sangat-sangat keren. Saking kerennya cuman kita nggak menghargai tubuh kita nggak Betul, bandingin betul, kehebatan orang lain ya. betul. Dan sekarang start untuk menghargai tubuh kita yang luar biasa itu gitu loh Mbak, bahwa tubuh aku itu bisa berkontribusi ya, tubuh kamu bisa megang tanaman yang mati bisa hidup, itu energi dari kita dan tubuh kita kan. Betul. Untuk menajamkan potensi tubuh itu bagaimana ya coach caranya? Yang tadi start untuk menghargain dan belajar untuk mengenalin hal-hal kecil yang tubuh kita punya, yang tubuh kita Iya, milikin, yang energi kamu milikin, gitu. iya, iya. Ada orang yang pegang makanan, masakan gitu, tangannya itu energi tangannya dan energi vibrasi dia membuat makanan gak enak jadi enak. Wah, Itu sebenarnya kekuatan dari tubuh betul. punya energi, punya kesadaran itu. Banyak Tuh. Coach yang seperti itu yang ya sih kalau dia yang masak itu selalu enak. Betul. Ya, Jadi kalau dia dihadapin dengan makanan tuh pasti enak tuh makanan. Tapi ada satu teman saya, kalau dihadapin dengan makanan, makanan selalu habis. Itu energi Lanjut apa sendiri Coach Nena? kali. dia mau ngomong dia gitu kan. Iya. Itu. Jadi itu kita mulai start dulu kecil-kecil, lama-lama nanti kita akan makin besar makin besar. Karena aku juga tahu tentang ini juga karena aku mulai start mengenalin apa ya, apalagi yang tubuhku milikin, tapi aku nggak sadarin. Aku cuma tanya gitu tiba-tiba ada yang ngomong,
kamu tuh begini. Oh iya ya, aku punya gitu loh maksudnya Mbak. Jadi belajarnya begitu, di sekolahan kita nggak dapet, di buku pelajaran nggak ada gitu loh. Benar, Coach. Ya, nah mintalah untuk dipertemukan dengan orang-orang yang bisa melihat potensi kita. Udah ketemu ini sama Coach Pena. Iya, gitu Sama Coach ya. Pena. Dan kita sama-sama untuk saling melihat dan saling mengagumin, sehingga semuanya berkembang dan bertumbuh. Betul. Iya, kayak misalkan saya ngelihat, wih, Anjir keren banget di dalam creation. Ya, punyalah teman-teman yang seperti itu. Minta dipertemukan dengan teman-teman yang bisa melihat dan mengagumin dan suka dengan potensi, bukan yang iri, yang jealous, enggak. Minta, tapi minta dipertemukan. Dan belajar untuk melihat keindahan dari diri kita, keindahan dari orang, keindahan dari semesta. Lama-lama mata kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Wah, keren ini ya. Gitu. Ya, Oke ya, Bu Arni, oke. Iya. oke. Oke, Ya, Coach. oke. Saya gabung Makasih. lagi nih nanti yang kelas advance-nya, Coach. Siap, Nah, sampai oh yang ketemu. welcoming money ya. Iya, yang advance. Welcoming money udah nanti Yang tanggal 18 ya Coach ya? Tanggal berapa Yes, tuh? ya, tanggal Iya, 18. 18 kayaknya. Oke, thank you ya. Oke, Ya. oke, Coach. Makasih. Ya. Makasih, Coach Pena, Kang Andri. Yes, Terima yes. kasih. Iya, gitu. Nah, untuk kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa melihat kemampuan kita perlu belajar untuk melihat kemampuan diri kita, untuk stop menjudge diri kita dan melihat keindahan dari semesta. Makanya nanti ketika kita sudah bisa melihat keindahan diri kita dan semesta, kita minta dipertemukan. Vibrasinya match. Tapi kalau kita sendiri iri, jealous sama orang, terus minta dipertemukan, nggak cocok frekuensinya tuh. Cocok frekuensinya ya. Iya, gitu. Yang kita pancarkan ya energi iri tadi, yang datangnya yang iri juga ya. Coach. Iya, Oke. gitu. Ini teman-teman banyak yang nanya yang pengen ikut join ke kelas Coach Pena itu untuk yang pemula tuh nanti adanya di Februari ya teman-teman ya. Jadi habis dulu Januari karena ini sekarang lagi batch 3 terus ke welcoming money yang advance. Nah, nanti ke Batch empat. Februari advance yang Februari itu ini batch keempat ya teman-teman ya. Silakan yang mau ikut di save ini nomor saya, nanti WA saja Kang mau ikut kelas Coach Pena misalkan. Tuh itu nomornya tuh udah ada tuh di SS aja tuh. Ya. Tuh ya, silakan teman-teman ditulis lagi. Aku mau pemula Kang, boleh itu yang pemula tuh ya. Yang pemula nanti di batch 4, Iya, di yang batch sudah advance di welcoming money. Ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Andre, terima kasih buat teman-teman. Wah, Coach Pena ini thank you banget. Nih teman-teman ya itu nomornya ya, diklik aja. Aku mau, iya ya. Nonya yang mana Anda ini yang mana? 0822, silakan ditulis ya. 0822334477 belakangnya 05. Tanggalnya aku belum Makanya buat. belum, yang pasti nanti di Februari soalnya sekarang lagi batch 3 ya Coach ya, belum beres. Iya. Coach Penanya aja lagi sibuk di ini ya di Vietnam. Yang mana nih Vietnam? Sekarang Medan. Oke, so thank you semuanya. Silakan nanti kamu klik aja nomornya, nanti di dimensi, terus ada admin, ada segala macam, nanti semua diinfo di situ. Oke. Coach Pena, thank you banget. Esok atau lusa kita live lagi deh ya. Nanti Siap. Ya, nah, seperti biasa, Coach pagi ya. Coach Ya, pagi. betul. Oke, thank you banget Siap. Coach Pena. Thank you. Sampai ketemu Kita lagi. ketemu lagi esok atau lusa. Bye-bye. Ya. Bye.